Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Teman-teman, ini adalah permainan yang sangat-sangat menarik yang akan saya tunjukkan kepada Anda. Tentunya kita sudah cukup sering menunjukkan permainan Magician dari Riga Michael Tal, dan ada baiknya kita juga menuruti request dari kawan-kawan pecinta dan juga fans kepada Robert James Fischer atau yang dikenal dengan Bobby Fischer. Dan di sini saya akan menunjukkan kepada Anda salah satu permainan terbaik beliau saat menghadapi James Sherwin yang berlangsung di New York 27 Desember 1957. Dan bagaimana partainya langsung saja kita saksikan di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Bobby Fischer memulai langkah dengan E4, dibalas oleh hitam pion ke C5 pertahanan Sisilia, kuda ke F3, D6, D4, pertukaran pion terjadi, dan kuda ke F6 mengancam pion pusat, kuda ke C3, dan pion ke A6. Tentunya variasi yang cukup populer, variasi Nadov. Gajah ke C4 dimainkan. Ini adalah variasi yang cukup favorit dari Bobby Fischer, yaitu Levinitsky attack. Dilanjutkan dengan E6 saat ini, mengaktifkan juga gajah ke depan, rokade saat ini, dan B5, yaitu selain mengancam gajah, juga mungkin ke depan mengancam kuda, juga mempersiapkan fianchetto gajah. Gajah mundur ke B3, lalu B4 saat ini. Dan di sini kuda dipilih mundur ke B1 dan gajah ke D7 teman-teman, yaitu mendukung juga pion file A ke depan. Tetapi sebelumnya, Bang, mengapa tidak dicoba? Karena kuda sudah berpindah, yaitu dengan kuda memukul pion pusat, Bang. Ini akan memberikan keaktifan bagi putih, yaitu benteng ke E1. Memang ini bisa dilakukan, tetapi kita akan melihat mungkin yang dipertimbangkan hitam untuk tidak menerima. Kuda kembali misalkan kita ambil, maka kuda ke F5 teman-teman. Kita lihat bagaimana bahwa raja belum rokade. Dan apa yang harus dilakukan teman-teman? Apabila diambil A5 misalkan sesuai misi, maka A3 terlebih dahulu membuka ruang. Gajah ke B7 mengaktifkan, maka gajah ke A4 skak teman-teman. Kuda menutup gajah ke F4, dan kita lihat di sini sangat aktif posisi dari putih. D5 misalkan, maka kuda ke D2, di mana ke depan bermanuver memanfaatkan juga pinan dari kuda, dan di sini pun jauh bahwa putih lebih aktif dan lebih baik. Untuk itulah teman-teman kita kembali. Sehingga di dalam posisi pion pusat tidak diterima oleh hitam dengan pengembangan gajah ke D7, dilanjutkan dengan gajah ke E3 saat ini, dan kuda ke C6 teman-teman, menawarkan kuda F3, yaitu barulah saat ini Bobby Fischer melindungi pion pusatnya. Gajah ke E7 saat ini melakukan pengembangan mempersiapkan rokade, dan C3 saat ini menawarkan pion. Pertukaran diterima terlebih dahulu sebelum memukul pion. Di sini kuda memukul kuda, setelah diterima barulah kuda aktif memukul pion. Dilanjutkan rokade saat ini dan benteng ke C1, dan kita lihat secara tidak langsung ke depan mengancam gajah. Menteri ke B8 saat ini, di mana ke depan secara tidak langsung juga mengancam pion, mungkin mengaktifkan kuda di masa depan. Dan disinilah salah satu taktik yang dilakukan oleh Bobby Fischer mengambil inisiatif kuda ke D5 teman-teman. Lihat langkah ini, pion menerima, karena apapun dibuat teman-teman, misal kuda memukul, maka sama saja pion memukul kuda. Lihat teman-teman, gajah menerima, gajah mukul gajah, dan kita lihat di sini pion bertumpuk, dan inilah keunggulan ke depan bagi putih, di mana B3 menyelamatkan pion terlebih dahulu, lalu ke depan akan mengancam pion teman-teman. Menteri ke B5 misalkan melindungi pion, maka benteng ke C3, di mana ke depan dapat menumbuk benteng. Di sini pun bahwa putih lebih leluasa melakukan pengembangan. Untuk itulah kita kembali di dalam posisi ini, hitam memilih yaitu dengan pion menerima kuda, maka benteng memukul gajah. Dilanjutkan pion saat ini memukul pion memukul kembali, dan menteri ke B5, dan ini cukup baik teman-teman, mengancam benteng. Karena sebelumnya lagi-lagi saya akan tunjukkan kepada Anda, kuda memukul pion, Bang. Maka jelas inilah yang dipancing Bobby Fischer, yaitu dengan gajah ke D5 teman-teman. Lihat, mengancam kuda, di mana setelah kuda berpindah di sini juga secara tidak langsung mengancam benteng, dengan benteng ke B6 mengancam menteri, membuka gajah mengancam benteng, dan di sini akan terjadi pertukaran kualitas ke depan. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini menteri ke B5 dimainkan, dilanjutkan benteng ke B6 mengancam menteri, dan menteri ke E5. Tetapi di dalam posisi ini alangkah lebih baik menteri mundur teman-teman sebagai defender. Sebagai contoh gajah ke D4 kita ambil, maka gajah ke D8 saat ini mengancam benteng, benteng ke B4, dan benteng ke C8. Oke, ini pun masih lebih mudah untuk diaktifkan ke depan.
Akan tetapi kita akan melihat bedanya di dalam posisi ini. Menteri ke E5 dimainkan sehingga gajah ke D4. Kita lihat ada tempo mengancam menteri dan menteri ke G5 tentunya. Karena lagi-lagi menteri memukul pion bang, maka benteng aktif mengancam menteri dan gajah akan hilang. Oke, untuk itulah di dalam posisi ini menteri ke G5 dilanjutkan menteri ke F3 saat ini. Kita lihat teman-teman, mensentralisasi ke depan, secara tidak langsung juga ke depan mengancam benteng. Masih dilanjutkan oleh hitam kuda ke D7 tentunya, mengancam benteng juga bermanuver ke depan mengancam menteri, benteng menyelamatkan diri ke B7. Tetapi jika melihat ke dalam engine, ada saran yang cukup menarik kombinasi yaitu dengan gajah memukul pion skak. Tentunya langkah ini cukup rumit atau cukup sulit untuk ditemukan. Raja ke H8 misalkan dan ini opsi terbaik, maka dapat dilanjutkan benteng ke B7 baru saat ini. Kuda ke E5 bang, mengancam menteri juga mengancam gajah, menteri ke E3, di mana pertukaran skak di sini kuda memukul gajah, maka ada benteng memukul gajah teman-teman. Oke, dan di sini pun bahwa putih lebih leluasa. Dan cukup fatal apabila di dalam posisi ini dicoba yaitu dengan benteng memukul gajah. Karena apa? Menteri akan memukul benteng skak, raja ke H8, H4 terlebih dahulu mengancam menteri, di mana setelah menteri berpindah, menteri memukul gajah, jelas signifikan bahwa putih sangat unggul. Dan kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini dipilih Bobby Fischer benteng ke B7 terlebih dahulu mengancam kuda juga ke depan menguasai baris ke-7. Kuda ke E5 mengancam menteri, menteri ke E2 saat ini, dan gajah ke F6. Raja ke H1 saat ini menghindari ada diagonal skak ke depan dan juga mungkin mendorong pion-pion ke depan. Pion ke A5 saat ini dan gajah ke D5. Kita lihat secara tidak langsung mengancam benteng sehingga benteng ke C8, gajah ke C3. Di mana mengancam pion ke depan A4 dan benteng ke A7 teman-teman. Mengancam pion kuda ke G4 saat ini dan dilanjutkan dengan benteng memukul pion. Tetapi ini terlalu terburu-buru yang ditunjukkan oleh komputer sebelumnya bahwa di dalam posisi ini gajah ke D2 adalah opsi terbaik. Menteri ke H4, H3 tentunya mencegah skakmat di sini juga 2 kali mengancam kuda. Kuda mundur ke H6, maka benteng baru memukul pion teman-teman. Oke, apabila gajah memukul pion ini mengembalikan pion yang hilang, jelas ini sebuah hal yang berbeda yang akan kita lihat nantinya dari versi aslinya, yaitu gajah memukul kuda, membuka akses menteri mengancam gajah. Oke, namun kita akan melihat bedanya, kita kembali. Di dalam posisi ini dipilih benteng memukul pion, maka langsung dilanjutkan gajah memukul gajah juga mengembalikan pion yang hilang. Tetapi di dalam posisi inilah salah satu taktik kombinasi yang ditemukan oleh Bobby Fischer. Coba teman-teman, Anda post ini, apa kira-kira opsi terbaik putih di posisi ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi yang menemukan langkah itulah dengan benteng memukul pion lemah F7. Lihat langkah ini teman-teman. Luar biasa. Benteng ke C1 skak saat ini. Inilah yang dipancing oleh Bobby Fischer. Sebelumnya bahwa pion ke H5 adalah opsi terbaik teman-teman. Dan jika putih mencoba dengan benteng ke C7 open skak memanfaatkan keunggulan, maka hitam ada balasan yaitu dengan raja ke H7, di mana setelah benteng memukul benteng ada langkah spektakuler menteri ke D2 teman-teman. Lihat, mendiskoneksikan ke depan dan di sini juga mengancam menteri karena apabila diterima benteng ke F1 skakmat. Oke, dan apabila di dalam posisi ini cukup berbahaya juga teman-teman, apabila tentunya benteng ini diterima, maka jelas ini akan skakmat dengan benteng ke A8 skak. Benteng menutup dimakan saja skak, menteri menutup dimakan saja dan ini skakmat. Oke teman-teman, dan kita kembali ke partai aslinya. Hitam melanjutkan dengan benteng ke C1 skak. Dan apa yang harus dilakukan oleh Bobby Fischer di posisi ini? Lagi-lagi ia mencoba mengorbankan menteri-menteri menutup dan ini opsi terbaik teman-teman. Lagi-lagi saya akan tunjukkan kepada Anda mengapa ini terbaik. Lagi-lagi benteng menutup juga melakukan skak. Ini salah karena raja setelah berpindah. Lihat teman-teman, di sini benteng terancam. Oke, benteng ke A8 saat ini mencoba juga untuk mengancam benteng. Tentunya benteng akan memukul benteng simpel. Gajah memukul benteng, ada menteri ke F4 dan kita lihat teman-teman, di sini ancaman skak ke depan, dimakan benteng ini akan skakmat, juga ada ancaman skakmat di pion H2. Luar biasa, untuk itulah harus sangat berhati-hati Bobby Fischer merespon dengan langkah terbaik menteri menutup. H5 baru saat ini, karena apabila benteng memukul menteri, maka jelas benteng memukul benteng, open skak. Setelah di sini, apabila raja berpindah,
maka akan skakmat tentunya. Tentunya menteri harus memukul gajah, maka terlebih dahulu benteng memukul benteng tempo skak, dan di sini kita lihat bahwa putih sangat unggul. Untuk itulah teman-teman, masih dicoba oleh hitam. Kita kembali H5, maka dilanjutkan dengan menteri memukul benteng, lagi-lagi mengorbankan menteri. Menteri H4 tidak menerima karena apabila diterima teman-teman, lagi-lagi benteng menutup. Di sini skak, raja berpindah, maka benteng memukul menteri. Di sini putih sangat unggul. Luar biasa bagaimana defleksi taktik yang dilakukan Bobby Fischer. Masih dilanjutkan menteri H4 ancaman skakmat, sehingga terlebih dahulu benteng memukul benteng skak. Di sini double skak, raja H7. Apabila diterima, maka ini akan skakmat beberapa langkah ke depan teman-teman. Mana menteri ke F5 skakmat. Oke? Dan tentunya di dalam posisi ini kita kembali, yaitu raja berpindah ke H7, maka simple pion melaju mencegah skakmat. Menteri ke G3 tetap melakukan skakmat, maka tentu di sini pion langsung memukul kuda. Pion melaju ke H4, dan setelah gajah ke E6, di sini juga hitam menyerah. Karena apa? Apabila dilanjutkan H3 misalkan, maka ada gajah ke F5 skak. Oke? Q6 menutup benteng ke A7, dan ini pun skakmat. Luar biasa teman-teman bagaimana kombinasi permainan dari Bobby Fischer. Dan semoga permainan ini bermanfaat dan membantu bagi kawan-kawan yang merequest dan juga fans berat dari Bobby Fischer. Dan jika kawan-kawan menyukai konten seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share teman-teman, sehingga semakin banyak sahabat pecinta catur yang mengetahui konten ini. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.